dambaan setiap orang. Hidup sehat membuatku bahagia. Nasatya memang luar biasa, wujudkan hidupku sehat bahagia. Nasatya memang luar biasa, jadikan hidupku luar biasa. Selalu Nasatya, selalu Nasatya, Nasatya. Nasatya memang luar biasa. Nasatya, jamu herbal masa kini. 1, 2, 3, bebas. 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3. Apa kabar? Yes. Oke, coba kita bisa semua. Kita nyanyikan bersama sambil berdiri ya. Kita nyanyikan bersama jingle Nasatya. Nasatya National Reward Singapura menang terus untuk tanggalnya 2 sampai 6 Maret 2026. Jadi 4 hari 3 malam itu terus di kapal pesiar. Itu bebas menikmati semua fasilitas di sana, mulai dari permainan, kemudian pertunjukan, makan dijamin 3 kali sehari sepuasnya, 25 juta per bulan selama 9 bulan dari pembelian tanggal 1 April sampai 31 Desember 2025. Bagaimana caranya untuk mencapai target ini? Nah, ini caranya secara teori sih gampang sekali ya. Secara teorinya gampang sekali. Tapi kalau misalkan dilakukan setiap hari, ya gampang juga. Yang penting kerja setiap hari. Artinya dijalani setiap hari. Ini tinggal jualan Nasatya. Sehari kalau misalkan yang fokus jualan super, mau itu SR red, SR green atau SR black, ya cukup jualan 5 botol aja sehari. Tiap hari rutin selama 9 bulan. Nah, jadi kalau misalkan ada di sini yang lagi program buat anak, nanti pas anaknya lahir udah tercapai targetnya. Tiap hari jualan rutin 5 botol. Atau kalau yang nggak biasa jualan super, nah bisa jualan varian yang biasa, baik yang terapi, yang refresh, yang harmoni, SSILO, balance, therapy. Nah itu yang ukuran 50 ml ini 10 botol per hari. Ini keunggulan kita di Nasatya. Kenapa seperti lagunya tadi? Judulnya Nasatya luar biasa. Karena memang benar Nasatya yang luar biasa. Bagi yang sudah merasakan khasiat Nasatya, seperti saya setiap hari pakai mulai dari pertengahan 2020, mulai awal Nasatya belum ada labelnya, masih kemasan botol kaca coklat polos, ada label sama sekali, sampai dengan sekarang. Makanya saya bisa bilang Nasatya luar biasa is the best, recommended. Dari arti namanya sendiri kita refresh lagi. Nah, dari Nasatya ini ada artinya. Ini diambil dari mitologi dewa kesehatan atau dokternya para dewa di India.
Jadi ini di India itu ada mitologi Dewa Aswin namanya, atau disebutnya Dewa Nasatya. Itu adalah dewa pengobatan atau dokternya para dewa. Jadi itu diambil nama dari Nasatya itu sendiri, dan secara kata sendiri Nasatya itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu na dan asatya. Na artinya tidak, asatya artinya bohong. Artinya jika digabung itu artinya tidak bohong, atau bisa juga kita sebut sebagai kejujuran dan kebenaran. Jadi itulah kenapa dari Bapak Yunto sendiri memilih nama Nasatya, karena kita sendiri di Nasatya itu memberikan produk yang memang tidak ada kebohongan atau kebenaran. Dan makna dari Nasatya sendiri, kalau bahasa Sanskerta itu satu kata itu bisa memiliki banyak makna ya, bukan cuma satu arti. Tapi Nasatya sendiri memiliki makna sebagai kebenaran yang membawa kemakmuran, menyembuhkan dari segala penyakit dan kemalangan. Sesuai dengan tujuan kita sendiri di Nasatya adalah kita ingin membantu orang, di mana orang yang sebelumnya sakit bisa menjadi sehat, yang mau menjalankan bisnis Nasatya bisa jadi lebih makmur, dan menyembuhkan dari segala penyakit dan kemalangan. Itu tujuan kita bersama menjalankan bisnis Nasatya, berkarma positif, membantu banyak orang supaya lebih sehat, sejahtera, dan bahagia. Kenapa kita bisa bilang Nasatya ini luar biasa? Apa sih bedanya Nasatya dengan produk-produk lainnya? Jadi bedanya Nasatya ini adalah Nasatya menggunakan extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil ini bukan minyak sembarangan. Kalau misalkan Bapak Ibu cek di supermarket di sini dekat, harga extra virgin olive oil itu beda dengan minyak goreng. Jadi kita nggak pakai minyak goreng, harganya jauh lebih mahal. Kenapa harganya lebih mahal? Karena extra virgin olive oil itu adalah minyak untuk dikonsumsi. Jadi biasa digunakan di Mediterania, itu di Spanyol, di Italia maupun di Yunani. Itu daerah Mediterania, daerah asalnya olive atau tanaman zaitun. Nah, ini sudah digunakan lebih dari 6.000 tahun. Jadi lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Kemudian ini juga adalah salah satu minyak yang disucikan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah menggunakan therapeutic grade essential oil. Jadi ini adalah grade tertinggi dari essential oil. Dan tanaman herbal atau ekstrak herbalnya sendiri adalah memang menggunakan ekstrak herbal yang sudah digunakan selama ribuan tahun dari zaman Mesir kuno. Seperti misalkan kita ada frankincense, kemudian ada vetiver, juga ada lavender yang sudah digunakan selama ribuan tahun dari zaman Romawi untuk membantu yang punya masalah susah tidur, kecemasan, dan lain-lain. Kemudian kita juga banyak ada kandungan therapeutic grade essential oil yang lain. Jadi yang belum tahu ekstrak itu, ekstrak herbal therapeutic grade misalkan kayak vetiver. Vetiver itu kita nggak pakai akarnya, tapi yang sudah diekstrak. Yang sudah diekstrak artinya untuk mendapatkan 1 liter vetiver yang therapeutic grade itu perlu bahan baku 2 ton. 2 ton akar wangi itu diuapkan, diambil sari-sarinya, diambil minyak kerbaunya, kemudian didinginkan. Nanti setelah didinginkan dapat minyaknya itu dipurnikan lagi. Diambil memang benar-benar bahan-bahan yang berkhasiatnya aja, yang berkhasiat untuk kesehatan. Nah, ini saya rangkum untuk keunggulan Nasatya. Seperti tadi menggunakan essential oil kualitas tertinggi, therapeutic grade. Nah, jadi therapeutic grade essential oil ini kebanyakan berasal dari luar ya. Ada yang berasal dari Timur Tengah, ada yang berasal dari India, ada yang berasal dari Eropa, dan extra virgin olive oilnya sendiri kita berasal dari Spanyol. Jadi kita impor dari Spanyol. Nah, gimana caranya untuk bisa menguasai manfaat dari produk Nasatya ini dengan cepat? Yang pertama adalah, nah kita sudah punya grup di grup WhatsApp. Dengan cara rajin belajar dan bertanya. Bisa kita tanya di grup. Mungkin awal-awal dibilang, cerewet banget sih, nanya aja terus. Jadi kita nggak ada kayak gitu di sini ya. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan saja langsung, nggak usah sungkan-sungkan ditanyakan di grup. Walaupun mungkin sebelumnya sudah ditanyakan, kalau misalkan kayak ini buat sakit ini pakai Nasatya yang mana sih? Kalau misalkan memang sebelumnya sudah ditanyakan, nanti pasti ada dari reseller kita yang bantu. Dari pengalaman saya pakai varian Nasatya yang ini. Jadi nggak usah ragu untuk bertanya di grup, atau
bisa juga riset sendiri di internet. Nah, kita kan sudah punya di brosur itu ada pakai varian produknya ini, pakai bahan-bahannya apa saja. Nanti tinggal dicari aja, research di Google manfaatnya vetiver apa sih, manfaatnya frankincense apa, kemudian manfaatnya turmeric apa. Tinggal dicek dan dipadu-padankan dengan khasiatnya Nasatya. Atau cara yang kedua, nah ini cara yang sebenarnya paling gampang untuk mengingat manfaat produk. Jadi saya jelaskan seperti saya dulu dari awal COVID, ini saya selalu pakai Nasatya. Sebelum menggunakan Nasatya, jadi saya langganan ke dokter yang apalagi ada klinik dekat sini. Setiap bulan dapat aja absen, minimal 1 kali absen ke dokter. Karena ada masalah radang tenggorokan. Sedikit salah makan, goreng-gorengan, kemudian yang banyak penyedapnya atau manis buatan, ada pewarnanya, itu langsung kena iritasi. Kalau nggak segera diobatin, nah itu bisa radang. Besoknya pasti radang kalau nggak segera diobatin. Nah seperti itu. Sebelum ada Nasatya, tapi setelah ada Nasatya, dengan pakai yang satu Nasatya terapi ya kan, yang original itu udah nggak pernah kambuh lagi untuk masalah radang. Nah dari situ karena saya dan istri punya masalah mah yang parah, asam lambung, ada sinusitis juga, ada masalah di lutut juga. Nah, itu kita pakai untuk kita bisa lebih cepat memahami manfaat dari Nasatya. Jika kita mengalami sakit apapun itu, jangan ke dokter dulu. Itu cara saya dulu ya. Jadi saya nggak ke dokter dulu, saya pakai Nasatya. Saya tes sampai seberapa batas tubuh saya bisa mentolerir sakitnya itu. Jadi kalau saya kan dulu sering kena radang sendi. Radang sendi sebelum ada SRF, sebelum ada Super Power itu saya pakainya yang Power Herbal. Yang Power Herbal walaupun sampai sakit nggak bisa jalan, itu saya coba tanpa pakai painkiller, tanpa pakai pereda nyeri, itu saya pakai yang Power Herbal. Waktu itu memang lebih lama prosesnya dibandingkan setelah ada SRF. Begitu pakai SRF, walaupun misalkan saya sakitnya sampai 4 hari, 5 hari, itu tetap saya pakai SRF, nggak pakai antibiotik, nggak pakai painkiller, nggak pakai pereda nyeri. Saya pakai itu aja. Walaupun misalkan habisnya itu sehari bisa 1 botol, karena setiap jam saya olesin, setiap 1 jam, setiap 2 jam, asalkan sudah kering, itu saya olesin lagi. Jadi dengan kita membuktikan sendiri, nah itu kita akan lebih melekat di ingatan dibandingkan dengan kita menghafal manfaatnya. Kalau udah pakai sendiri, kok dulu saya pakai ini sembuh, asalkan pakainya benar dosisnya dan rutin pasti sembuh, karena saya sendiri sudah mengalami. Jadi seperti itu cara kita menjelaskan. Nah itu bagaimana caranya kita belajar manfaatnya dengan kita memakai langsung produk dari pengalaman pribadi. Nah jadi dengan ini saya yakin karena semua sakit yang pernah saya alami selama ini bisa disembuhkan dan dicegah dengan memakai Nasatya. Karena sudah pengalaman, sakit ini pakai Nasatya ini. Sekarang tahapan yang keduanya itu gimana caranya kita mencegah supaya sakitnya nggak terlalu parah. Nah ini saya belajar dari sakit lutut saya. Karena kalau sudah masuk ke tahapan sudah bengkak lututnya, nah ini udah pasti lama sakitnya. Jadi sebelum bengkak, pada saat sudah mulai terasa sakit sedikit akibat misalnya naik turun tangga atau melakukan aktivitas dengan kerja berat, itu saya langsung oleskan. Bahkan sebagai pencegahan, misalkan saya ke Uluwatu nih, turun tangganya kan banyak, turun tangga, selalu oleskan minimal refresh. Yang lebih bagus SKRF. Jadi sebelum turun itu dioleskan dulu di lutut, pada saat mau naik dioleskan lagi. Itu caranya untuk mencegah. Nah semenjak saya pakai cara seperti itu sama istri, sudah nggak pernah kambuh lagi sakit lututnya. Jadi Nasatya tidak hanya untuk menyembuhkan, tapi lebih baik lagi adalah untuk mencegah supaya sakitnya itu nggak sampai parah. Nah biasanya ada juga yang nanya nih, saya sudah sering pakai tapi nggak sembuh juga. Ini sebenarnya yang paling gampang untuk kantor yang ini. Kalau misalnya sakitnya udah lama, udah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi 10-20 tahun, ya nggak mungkin lah beli 1 botol langsung sembuh kan. Minimal 1 bulan, pakai rutin selama 1 bulan atau 3 bulan. Kita sarankan 3 bulan pasti membaik. Dan ini juga kita bisa tanya, ibu pakainya udah berapa lama? Udah belinya berapa? Kalau misalnya beli 1 botol, kalau kita hitung ya rata-rata orang 1 botol yang 50 ml.
Dia rutin pakai sehari 3 kali. Harusnya dalam 1-2 minggu itu habis, udah repeat order. Kalau ini udah 1 bulan, 3 bulan nggak order lagi, artinya pakainya sekali-sekali, nggak sering. Itu kenapa nggak sembuh. Apalagi kalau oles 3 hari aja, harusnya kalau dia oles rutin itu udah habis. Maksimal seminggu udah habis kalau dipakainya rutin. Terutama untuk masalah jadi lutut, frozen shoulder itu harus rutin diolesnya. Itu dalam 3 hari sampai seminggu aja itu harusnya udah habis. Kalau misalkan dia bilang nggak sembuh tapi ordernya sedikit-sedikit, cuma misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya jelas nggak sembuh karena pakainya nggak rutin. Nah, jadi itu sedikit saya sampaikan gimana caranya untuk kita bisa meyakinkan orang dengan kita berpikir secara logis, biarkan mereka juga menjawab dari dirinya sendiri. Kalau misalkan memang mereka makainya rutin, karena kita sendiri kan sudah merasakan. Gimana semangatnya? Gimana kabar teman-teman? Ya, masa lupa baik. Nah saja gimana ya orang biar semangatnya tambah. Nah saja. Yes. Itu ya harus semangat. Karena dari semangat kita ya kita akan bisa jualan ke depannya. Harus semangat. Kalau tidak ada semangat kita malas loh. Jangan pun kadang ini harus dipaksa. Kalau semangat kita pinjam pasti bisa kita mencapai impian kita. Kalau di lapangan ya saya yang sering di lapangan karena memang suka jualan. Kebetulan produk saya memang sangat bagus. Saya buktinya. Kalau mau kita jualan kita harus merasakan dulu yang manfaat yang luar biasa saja sehingga kita bisa cerita ke orang-orang gimana manfaatnya. Apalagi orang yang membutuhkan pasti mereka mau karena merasakan sakit, apalagi bertahun-tahun sakitnya pasti mereka ingin sembuh. Makanya kita harus bisa tahu ini kalau saya di belakangnya, kalau saya sering ke pasar karena di sana ada ruang beredar, banyak ada orang di sana. Kalau mau penjualan bagus itu ke pasar, ke instansi atau ke kantor atau sekolah bisa. Kalau menurut saya setelah saya sekian lama jalanin fokus, bagusnya peredaran itu di pasar. Apalagi pasar itu ekonominya memang bagus, kayak daerah pariwisata. Kalau memang mereka percaya, uangnya itu gampang loh. Masalah uang itu tidak jadi masalah, asalkan kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini herbal yang berkhasiat bisa menyembuhkan asalkan rutin pemakaian. Kita harus ingat ya, bilang ini harus rutin. Kalau tidak rutin tidak bisa sembuh. Mau sembuh apa mau sakit? Kita harus bisa gituin customer. Kita harus ada kedekatannya. Kayak ini, saya sudah banyak punya minyak di rumah. Ada merek A, merek B, merek C, mama begitu customer bilang kita jangan down, sudah itu jangan patah semangat. Kita harus bisa mengambil hati customer. Jangan mau menyerah. Baru bilang aku beli udah di rumah, jangan menyerah, tunggu dulu. Ya, cari hatinya dia. Kecuali diusir baru bilangin. Mungkin rasakan diusir jangan. Banyak, kita pernah yang tampil yang berapa pasar itu kita. Ya, waktu kita berapa pasar, ingat perjuangan ya. Perjuangan kita. Pokoknya selama belum dia berkata kasar, belum kita diusir, bertahan dulu. Ya, jangan menyerah. Kalau kita semangat, kita pandang ya mereka pun ada rasa kasihan kita berdalam di mulai moyong terus penguasa kalau mereka ini pasti mereka ada rasa dinikmati ya kita karena kita gigih berjuang pasti nanti ada mentor ya pasti ada berbicara kita diajak ngobrol maksudnya itu punya apa sih pasti mereka mau nanti tanya pasti ada rasa kemanusiaan mereka masihnya. Kalau mereka bilang sudah banyak punyanya kita bilang ya bagus, ibu sudah banyak punya herbal. Tidak ada salahnya jawab. Coba aja minyak asatianya. Lain dong, beda dari yang lain. Buktikan dulu. Tidak ya kok ada semua sendiri. Harus merayu ya apalagi kita cewek ketemu bapak-bapak. Pasti gampang ya apalagi tampilan kita ya.
penampilan kita bersih, sopan, kita ramah, kita senyum, pasti diperhatikan. Asalkan kita baik-baik ngomongnya ya. Kalau masih sama jenis ya sama ibu pun juga kita harus sopan. Ya, bicara kita harus lemah lembut lah, jangan tinggi nada suaranya nanti dikira ngegas gitu. Padahal emang suara kita seperti itu. Harus bisa kita merayu, biar mereka minimal coba aja ya, honest. Kalau sih bisa bijak, nggak usah bijak, kasih tetes aja. Ada banyak orang dia mau gabung jadi reseller tapi nggak bisa mijat. Apa nggak bisa mijat? Yang penting bawa tester, kasih dia nyoba. Ini bapak ibu yang mau nyoba coba tetes, oles sendiri ya. Nanti leher, apa yang sakit itu dioles ya. Itu pasti mereka mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Oles dulu, nanti kalau udah rasa pasti mereka mau nanti. Ya, karena khasiat kita beda. Kalau udah oles aja, nanti itu namanya kalau membaik bapak ibu gituin, pasti mereka mau. Kalau yang gitu biasanya kalau di pasar itu, kalau mereka memang benar-benar sibuk ya kita cari yang nggak sibuk dulu. Nanti kalau memang lagi ya sepi, nanti bisa kita kesana lagi. Tadi aja loh saya ke pasar sudah kali ya. Awalnya semua suami ini semua gitu ya. Ada semangat terus ya keliling latah dia santai sekarang tak ajak ngobrol kan. Akhirnya dapat super. Hampir tadi berapa dapat 10 botol dapatnya. Setelah itu masuk telepon lagi WA, suruh bawa ke buang, dibuang dapat lagi 3. Terus di WA lagi ketemuan di Bundaran Renon. Masakan rutin menahannya. Setiap hari, kalau belum mau fokus, belum full di Nasatya, umpamanya Sanggem Nyambi, bisa sediain waktu 2 jam sampai 3 jam. Jalanin di bisnis ini. Nanti biar gak menyesal. Teman-teman yang rajin menanam, rajin jualan, dia yang akan dapat banyak repeat order nanti. Jangan jelas pada orang yang rajin ya. Karena kita yang malas. Kita yang malas itu penyebabnya. Orang malas itu susah melawan dirinya sendiri, dia masih berpikir apalagi dia mau keluar. Jadi panas-panasannya. Kalau kita jualan ya itu siap panas, siap hujan. Kayak saya tuh di mobil udah rumah kedua. Ya sampai istirahat. Itu udah Pak suami yang seharian. Udah ada sama Pak Hendra yang punya pasangannya bisa tidak suami istri. Walaupun kepada mobilnya minimal sudah motor kan bisa. Ya nanti bawa kamen atau apa nanti cari tempat yang tentu kalau memang capek di mana kita istirahat. Kemudian kita sini mau makan, enak berdua-duanya boleh berdua. Betul nggak? Ya jangan males. Kita fokus suami istri. Ingat kebersamaan kita nggak tahu tuh sampai kapan kita bersama. Saya loh itu sama suami kemana-mana sama. Sampai jualan kemana pun kita bisa jualan selama ada kemauan. Ya, penolakan itu bukan hal yang menakutkan. Jangan takut terhadap penolakan. Habiskan penolakan, habiskan. Nanti kita akan sukses suatu saat nanti pasti sukses. Tuhan itu pokoknya yang tidak mencoba, kalau sudah kita rayu-rayu nggak mencoba lewat saja ya. Cari yang lain, masih banyak yang lain di pasar berapa orang tuh. Jangan jalan nggak mesti wah. Kalau bisa rayu dikit-dikitnya, rayu sampai dia mau. Minimal coba aja. Dia banyak ketemu di Bundaran mau bikin, cuma coba kita jangan lipat yang dilipat. Untuk dia coba ibu jangan cocok beli. Akhirnya dia nengoknya. Ibu sibuk ones dulu dia sama bu, kalau sosok lapis, alasan mereka tuh belum punya uang loh. Ya banyak alasan orang nggak beli, kadang nggak punya uang, tapi mereka nggak mengakui. Ya kadang orang ada kebetulan ini sudah habis masa saya bilang masih uangnya mereka kurang. Ya makanya kalau mereka kurang uang, senang pakai Nasatya, ajarkan mereka jualan. Ya ajak mereka jualan dia punya uang. Nanti itu gratis jadinya. Kalau mau jualan ada keuntungan itu kan kita bisa pakai Nasatyanya. Tidak usah keluar uang sendiri, minimal untuk gratis pemakaian sendiri. Itu aja. Dibilang sama orang yang nggak punya uang, biar mereka juga mau pakai Nasatya secara rutin. Ini tips sukses jualan Nasatya. Ini ada tipsnya.
Kalau kita mau sukses di bisnis Nasatya, kedepannya ya saya jamin ini Nasatya ini akan booming. Buktinya saya sekarang jual itu lebih gampang, asalkan mentalnya kuat, harus tahan banting. Ya, mental itu terutama kita harus jalani semua ini apapun rintangannya. Sales itu harus mental baca. Kita harus menguasai materinya ya. Jadi tipsnya yang pertama itu harus usahakan mulai target harian. Kita harus ada target harian kayak saya sendiri ya. Saya punya target harus kalau yang super 5, kalau yang varian 50 mili minimal 10 biar dapat omset 25 juta per bulan. Seandainya lebih, saya kasih reward diri saya sendiri. Nanti healing saya, berdapat lebih healing kan? Ya jalan kemana ya? Udah mensyukuri loh. Capek-capek berapa ribuan kali penolakan, dicuekin ya, diremehkan, dimakan sebelah mata. Ya, kita perlu healing. Habis itu sekarang saya bawain order kemana, nanti banyak dapat jualan, pasti saya pakai bonus sambil konten. Tahu kan teman-teman? TikTok kan? Itu soft selling loh, banyak orang tahu nanti. Ini saya kan dari saya buat TikTok, siapa tahu ada satu TikTok nanti yang viral, nanti bisa membantu Nasatya dia bisa booming gitu. Maunya dia, ya. Karena saya juga terus terang suka joget-joget suka ya. Hobi joget-joget, memang senang hari ketemu dengan ini matching lah, suka ngobolan, ketemu dengan suami yang juga cocok, senang ngobolan juga ya. Untuk bapak ibu berdua baik hatinya, ya mau ngurus anak-anaknya. Terima kasih Pak bapak saya baik hati. Oke, lalu bantu saya ya, entah itu anak yang saya sering kemana-mana, bapak saya bantu, bapak sendiri ya, bukan bapak dua bapak saya sendiri. Bapak sendiri sama ibu ya, benar-benar support saya. Terima kasih semuanya. Berkat kedua saya bisa seperti ini. Dari dulu kan saya tahu saya di sekolah 10 tahun sampai saya memutuskan resign, fokus ke Nasatya biar bisa lebih banyak orang sehat terbantu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kayak keluarga yang kita benar-benar kita harus berbagi informasi tentang Nasatya. Yang kedua itu buat jadwal kunjungan rutin ya ke pasar atau ke customer. Saya dibuatkan kalender sama suami mau kemana, ini sudah berapa lama saya belum ke sana. Kok tiap hari saya catat itu mau kemana-mana. Nanti ada customer yang udah lama udah habis, ininya nggak telepon gawe ya, tanyain gimana kabarnya. Masih minyak bu saya lewat daerah ini. Kok kita harus rutin nanyain? Ya, kedengaran customer yang memang royal, yang memang yakin dan percaya Nasatya itu bagus. Kita harus tanya kabarnya, tanya, ibu saya lewat itu gimana kabarnya, masih nggak Nasatyanya gitu. Tapi kalau masih ya mungkin pakai, kalau ya, sisanya sedikit atau habis, kalian saya bawakan. Itu aja biar kita ada care lah ke customer. Banyak ada juga yang setelah itu yang ketiga, tawarkan terapi di luar dari penjualan produk. Saya sudah mulai tawarin terapi ke customer sekarang. Di sini saya akan sedikit ya berbagi. Kalau saya ke pasar ya sekarang sudah sering sana, jangan kasih pijat gratis lagi. Kecuali dia beli yang botol besar yang 50 ml satu, baru kita kasih pijat gratis 5 menit saja. Jangan tadi oleh seperti dari sip. Kita tahu sudah beli siapa ya? Kita kan nggak nyangka. Ada dagang-dagang tangkip mau beli SKP juga pikir ngejenis dagang itu tentu berani beli SKP. Makanya jangan kita meremehkan orang di pasar jangan sekali ya. Kita anggap sama. Walaupun dia nggak beli sekarang mungkin suatu saat nanti. Yang penting nanti bawa aku nama atau brosur. Terus nomor 4 cari referensi dari pelanggan. Kalau kita punya pelanggan yang loyal, yang baik hati, yang sudah dekat dengan kita, jangan lupa minta referensi. Bapak Ibu mungkin ada keluarga, ada teman yang membutuhkan Nasatya, yang ada sakit, apapun keluhannya,
bisa nggak ya minta nomor teleponnya atau alamat rumahnya. Walaupun kami bukan ya kenal usaha ini di pasar, bu nanti yang lagi pak di dukung dengan sama terapi, nanti ibu kesana aja ya. Udah padahal saya minta itu, dia yang masih tahu juga. Ya senang sekali dia terapi nanti, minyak pun dia suka. Padahal dia nggak beli, dia kasih referensi ke tiang. Kalau gitu orang akan bantu kita mereferensikan. Referensi itu lebih ampuh daripada kita door tawarin. Dia lebih yakin karena dia ada kedekatan keluarga, ada kedekatan teman, mereka lebih percaya. Ya makanya referensi. Minta ke orang yang kita lebih banyak punya customer, punya langganan ke depannya. Ya. Terus yang kelima, kembangkan bisnis lewat tenaga sales. Saya ya, walaupun ini saya banyak punya sales di sekolah aja, sekolah saya kan ketika punya sales. Yang nggak mau jadi sales karena targetnya banyak, tawarin sales, kita bagi keuntungan. Ingat, benar-benar harus kerja keras dari awal, jangan nanti lihat teman-teman sudah semua nugas, sudah semua jalan, semua sudah punya ide, kita ngomong. Sebelahkan, tidak ada guna. Ada dari sekarang, mumpung reseller masih sedikit, ya saingan kita masih sedikit, gampang perjualan. Kalau booming kita juga merasakan booming. Pasti nanti kayak itu bilang, emang tuh nanti kita bisa, karena orang butuh sehat. Ya semua orang ingin sehat. Tidak ada yang jual angkian, pasti tidak ada yang jual. Ya mati ya, bisnis nanti guna. Ya orang sakit tuh makanannya nggak bisa, mama nggak bisa gimana itu. Itu aja orang mau sakit, mau dia minum nah, oke. Bapak pedang bapak ibu lilis 100, nana sakit hijau sih ditambah lagi, kemana tuh nggak bisa loh. Jangankan pesu jalan, keluar kamar udah jalan. Itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Kita harus mencegah biar tubuh fisik kita ini bisa digunakan lebih lama. Karena dia sering lihat status saya, hampir setiap hari lihat status saya. Itu manfaatnya kita sering share status-statusnya orang kepo yang ingin tahu. Perlu. Ya media sosial sekarang jangan disia-siakan, gunakan untuk update status biar mereka juga tahu kita lagi ngapain ya. Positifnya jangan negatifnya. Jangan ada ini yang kita sudah belajar, positifnya ambil. Terus yang 8 selalu update tentang manfaat nasabah. Manfaat nasabah itu kita harus terus update ya. Kalau mau di story nanti apa manfaatnya harmoni, apa manfaatnya SR, SRGIN bisa kita di status kita update, nanti orang bisa lihat, bisa baca. Siapa tahu suatu saat dia ada keluhan, dia ada sakit, bisa nelfon kita untuk tanya-tanya produk atau langsung beli nasabahnya ya. Itu yang kita perlukan. Terus yang 9, bawa selalu tester dan stok produk saat kita bepergian kemanapun ya. Yang dia baju hijau ini selalu baju hijau, bukan saya lagi karena ini ke branding. Orang nggak tahu, kemarin pernah saya ada mau jual acara pakai baju lain, ketemu dengan pelanggan setia, udah sih tahu aja pak kan, ya Juni sih tahu, itu bisa sampai, ini dia tuh lihat ya kan, kok saya nyaman baju hijau, begitu loh, kok saya nyaman baju hijau itu nggak branding loh, kita penting nih nggak branding, orang tahu jadinya, orang jauh sudah pakai, nasabnya, ini ada siapa orang kan ini, dia dikain saya loh. Oh, dia buat aja deh, buat orang kayak gitu ya. Orang banyak kenal saya, sering itu bagiannya. Maka sekarang biar adil, yang ini juga biar orang di Bandung, orang di pasar tahu. Biasanya ini. Dia juga ingin karena dia dari di pasar, biar orang di pasar, orang Bandung. Mulai saya, kalau tidak ada di kota dalam dianya, saya ingin untuk sekarang daerah selatan. Ya mereka juga tahu. Siapa tahu suatu saat orang yang benar-benar membutuhkan ketemu dengan kita merasa terbantu sekali. Apalagi sakitnya sudah menahun, cocok, mereka bahagia sekali. Itu juga kita rasakan kebahagiaannya, kita juga bisa merasakan. Itu kebahagiaan sempurna
hidup kita berarti bagi orang lain. Kalau orang sampai merasakan kesembuhan kayak keluarga loh, ini payah. Ada saudara yang saya ajak payah dulu ya, kedua dia payah. Lama saya demikian itu mungkin loh, jauh sekali. Nah, mereka tuh percaya sekali nasabnya. Makanya saya sering sama kebuktian, Tegalalang, Ubud, itu udah biasa. Kemanapun, setelah Bogor pun juga saya akan jalan. Anggap aja sampai jalan-jalan dapat uang. Ya, kalau yang ini belum fokus, yang minimal kita tetap dulu. Jangan jauh-jauh. Kalau yang sudah berumur ya kita sih banyak loh sebenarnya. Kalau kita mau, salahnya kita kan kita nggak mau jalan. Mau aja ya, ayo semangat. Gantungkan impian, ya impian. Impian kita mau apa? Ingat impiannya. Jangan leka-leka. Waktu itu terus berjalan loh. 24 bulan itu cepat sekali. Kalau kita agak skip siang, bisa sore kok bertemu. Saya kok kayak impian. Tadinya nol uangnya zero, masih ada cuan. Dia kalau punya kerjaan sampingan, kalau enggak gimana? Apa yang kita makan? Yang sudah tentu kayak sama suami kan sudah tergantung masa ya. Kalau saya anak kadang dia sekolah tes, dia punya uang. Mama harus jualan. Harus jualan dari pagi sampai berangkat mau kemana? Kalau nggak ada repeat order ya kemana? Saya mau kemana saya? Kalau ada repeat order, tak utamakan yang repeat order dulu. Setelah itu mau kemana? Hijaunya nggak nih, sekarang yang ditanya ada anak lain, ada orang punya hajatan atau kumpul banyak orang. Saya turun, ambil langkah kalau orang hidup ya, ambil langkah turun kan orangnya satu desa loh. Yang penting tak izin aja belum ke penjurunya ke orang yang bertanggung jawab. Tak izin kalau kasih izin masuk aja. Kemungkinan dapat jualan sana lebih banyak. Mau aja orang dapat pasti dapat. Jarang nggak dapat ya. Nah minimal satu botol. Nanti mereka tahu, oh masaknya kita mau berhenti. Siapa tahu suatu saat ada teman yang lewat, sama teman mereka beli, nanti mereka tahu masaknya. Kalau dia seperti itu ya, nanti orang itu minimal tahu masaknya. Oh ada produk baru ya, dari kapan ini masaknya? Orang gitu tanya. Mereka banyak nggak tahu. Ada yang dari radio juga kan? Kemarin saya kirim ke kita Mani, dengan radio rumah mereka. Saya hantar ke sana loh. Mumpung habis CP itu, manis CP-nya itu dikembangkan saya ke sana. Ya, maunya jalan-jalan. Nanti ada orang lain lagi kita dulu, itu promosi dapat lagi. Kalau kan minimal di warung-warung yang ada warung kita dulu di sana. Kalau tak berani ke rumah orang, kalau belum berani door-to-door, namanya cicing kan ada orang takut yang ada takut cicing kan yang pakai door cicing. Terakhir kalau masaknya itu door cicing. Cicing itu cicing masih. Makanya yang cicing. Makanya akhirnya di warung-warung yang produksi ya di tempat keramaian. Baru-baru lagi saya punya cicing karena aku banyak dua menerima. Di dialog cicing ini. Aduh, berapa cicing? Karena pokoknya dimanapun kita bisa jualan. Yang punya tempat silakan di tempatnya. Kalau tapi yang pribadi, kalau disuruh jagain sepatu kurang seneng. Yang lebih seneng door-to-door, ketemu banyak orang, mau kemana ke tempat mana. Kita jadinya hampir ke pelosok-pelosok jadinya tahu. Dengan rasanya hampir semua dari tahu yang ke jalan sini-sini ya, dulu yang jual dari jalan pekan. Oh, jangan buka itu dari Google jangan mundur. Dulu Google saya. Oh, sama. Udah sama. Google Loketo. Oh, saya yang dulu. Bukan dulu mas. Oh, mau ya. Dia pasti kalau sidang itu. Yang penting dia semangat. Apapun tantangan kita sebagai sales, jalani dengan ikhlas. Impian kita keluarkan dan kita bisa meraih impian bantu orang lebih banyak sehat, itu impian kita ya. Plusnya dapat uang, cuan ya. Kalau uang nanti untuk masa tua kita lebih bahagia. Mungkin itu sekian dari saya. Tapi ada lagi? Terima kasih ya.
pemilihan kita Nasatya mendunia. Kalau ada jawab, silakan dengan Bapak Edi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Juni, saya sudah bantu. Mungkin ada yang ditanyakan kawan-kawan sebelumnya. Nah kalau Mbak Juni, saya rasa pengalamannya sih bagus sekali sih. Saya juga salah satu yang nonton statusnya. Saya mau yang biji banget. Sudah ada restoran Nusa Dua baru buka, Mbak Juni sudah sana. Saya belum sampai sekarang. Makanya banyak itu status penting kalau menurut saya. Karena kita dapat informasi itu dari situ, walaupun belum direspon, tapi tidaknya orang tahu produknya itu ada. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa saya bantu jawab nanti. Mungkin bisa bagi pengalaman sedikit. Kalau saya itu memang jarang ke lapangan. Mungkin dulu pernah teman-teman yang dulu lihat saya ke lapangan itu. Saya kalau ke lapangan, dia dikasih tol saya. Saya datang ke Angsem, acara nikahan, orang bingung dengan saya, ya karena lebih itu ya. Saya datang ke Singaraja, di situ juga ada acara, orang lihat saya beda. Jadi saya lebih banyak fokusnya ke arah mungkin dari WA WhatsApp. Kalau untuk kita ngechat orang, itu kita tidak boleh mendorong orang itu. Terbalik dengan masa. Kalau di masa kita pusing, berarti dia apa? Kalau di chat kita tuh diabaikan sama mereka, didiam-diam. Kalau kita semakin ngegas, orang ini nanti kasih kita 2M, makasih mas. Kita kan orang ini mungkin belum balas, mungkin lagi sibuk atau apa, nanti kita ngegas terus sama orang ini, kita dapat 5M. Makasih mas, mohon maaf. Ditolak kita terhadap. Jadi kalau untuk kita pendekatan personal, karena visi kita bisa dilihat, kita seperti wujud, kita ajak ngobrol, pendekatan, karena selain dia lihat omongan kita, dia juga lihat gestur, melihat muka. Tapi kalau untuk WA itu terbalik, kita nggak boleh ngegas di WA. Karena yang mereka lihat itu hanya apa? Chatnya aja. Dia nggak tahu muka kita kalau benar saja di status gitu kan? Ya. Dikasih apa dia nggak tahu, jenis kelaminnya juga nggak tahu. Makanya kalau Bojum jago ke bapak-bapak, istri saya komplit, saya jagonya ibu-ibu. Nanti mereka belajar sambil curhat. Kalau di WA itu saya lakukan yang kayak barusan saya lakuin. Kita nge-post prestasinya. Prestasi dalam artian, nah sekarang ini prestasi Nasatya adalah kita kerjasama dengan 2 universitas, Mahasiswa yang ada di Pasar Gadang sama Universitas Mara itu di Malaysia. Itu nanti saya lagi proses kita logo supaya kita bisa bikin materi iklan. Nah itu membantu apa? Branding untuk orang yang misalkan nggak bisa ke lapangan, ini bisa dibagikan ke orang-orang positif pernikahan. Nah, kita butuh menunjukkan kelebihan kita daripada orang lain itu apa. Dan itu beda sama ketemu di kalau di chat itu lebih sering kita diabaikan, sudah pasti. Jadi kalau untuk marketing dari WA itu lebih ke arah kita memberikan info lalu tarik ulur aja. Nah ini juga berlaku untuk pengguna yang sudah menggunakan lama. Itu kita kontak supaya dia ingat terus sama kita. Mungkin kalau dari saya itu sih pengalaman saya nggak terlalu banyak ya. Sampai sekarang masih saya lakukan dan itu omset juga kita bisa puluhan cuma dari chat aja ya pribadi. Karena dari situ kita dapat pelanggan pengguna setia ditambah pengguna baru terus menerus. Lalu mereka memberikan referensi juga, referensi kenalan baru. Nah itu pentingnya kita tuh ngecek. Tapi jangan tiap hari, cukup seminggu sekali, paling lama 2 minggu sekali. Supaya dia ingat aja. Nah kayak yang dilakukan Bojum juga betul, bikin status. Kalau orang mau melihat ya silakan, kalau nggak mau lihat ya nggak apa-apa. Karena kan harus mencet dulu. Nah saya lihat terus, karena saya mau tahu tempat jalan-jalan di Bali itu apa aja.
Makanya nih lagi hidup terus dari awal Februari ini. Kayaknya saya ada deh. Saya nanti kok pesunan anak-anak ya orang ini apa orangnya itu berlari. Oh ternyata hidup, mencapai omset banyak ya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya? Oh kalau nggak ada, berarti saya serahkan ke Pak Motor. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih semuanya. Ya, tadi pengalaman Juni sudah dibagikan bagaimana mereka berpasangan, bekerja bersama. Jadi kalau yang punya pasangan itu sebaiknya ngajak pasangannya bersama cari cuan. Ya, jangan ngajak berantem. Hobinya suami istri diajak berantem. Lebih baik diajak cari cuan. Ya, jadi begini. Seperti Juni yang dilakukan itu dia resign dari ASN. Nah, sekarang penghasilannya dia 2 kali lipat lebih tinggi daripada waktu dia sebagai ASN. Ya, jadi impian itu harus dibangun. Impian itu harus kita kejar dengan setiap hari kita melakukan terus menanamkan energi yang positif. Nah, seperti tadi ada poin yang dijelaskan dia melakukan terapi. Itu kan penghasilan tambahan. Ya, memang pengalaman saya dari 2023 waktu kita melakukan terapi gratis itu ya, lebih banyak orang di terapi komplain itu kalau gratis. Ngerti? Lebih banyak komplainnya sudah gratis komplain, ngerti? Yang beginilah. Ada yang misalnya di terapi gratis pakai minyaknya 3, kok dipakai banyak-banyak? Ini tenaga sudah pakai punya orang, minyak disuruh sedikit, apa tak kasih air apa? Ada yang bilang begini, Pak, saya ada minyak apa itu dari produk lain, maaf, saya tidak terapi waktu itu ya. Saya tidak terapi orang selain dengan Nasatia, karena Nasatia ini dari ekstrak. Ya. Kenapa harus dengan Nasatia? Karena molekulnya kecil. Molekulnya itu 0,5 nano, sehingga waktu dioleskan itu rasa sesuatu dia meresap. Turmeric itu kunyit, ya memang harganya murah kalau di desa yang langsung dari sumbernya. Mungkin sekilo 15.000, 20.000. Tapi ekstraknya nilainya jutaan. Kenapa? 400 kilo, 500 kilo jadi cuma 1 kilo. Ya. Nah, misalnya kayak rumput akar wangi. Ya itu kan dipakai untuk lahan menahan erosi juga, karena akarnya itu bisa masuk sampai 2 meter. Nah, cara nanamnya itu dikasih pasir supaya langsung diambil itu bisa. Nah, itu kalau dikumpulkan, ya itu butuh 2 ton untuk menjadi 1 kilo. 2 ton untuk jadi 1 kilo. Harganya di atas 10 juta. Tapi itu tidak bisa dibikin secara reaksi kimia. Jadi kayak epetipenon, alpha, beta, epetipenon itu tidak ada. Apa itu maksudnya kimiawinya, misalnya orang yang pinter yang bisa bikin rangkaian molekul itu nggak ada. Makanya dari itu juga ada bagian-bagian yang nggak bisa dibikin, nukleonya juga ada bagian-bagian yang nggak bisa dibikin. Di seluruh dunia itu cuma 2.000, ya, 2.000 molekul yang bisa dibikin, tetapi tidak stabil. Tetapi kalau herbal, apapun yang masuk dipecah, dia sesuai dengan apa yang ada di alam. Ingat ya, Tuhan itu sudah menciptakan padangan. Padangan itu artinya gandengannya. Penyakit ini sama ini, penyakit ini sama ini. Itulah yang disebut keseimbangan alam. Ya, alam itu punya keseimbangannya sendiri. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap racun pasti ada obat. Nah,
disitulah kita itu belajar untuk membuat Nasatya itu supaya bermanfaat bagi banyak orang. Nasatya ini kan juga mengadakan terapi. Nanti yang reseller yang mau belajar nanti bisa dikumpulkan ke tempatnya untuk belajar. Ya. Jadi pengobatan itu begini, supaya orang itu pakai produk Nasatya terus, dia kan tahu manfaatnya. Tapi ada orang yang memang pakai dia nggak bisa sembuh karena apa? Sudah akut, penyakitnya itu sudah berat. Nah, kalau penyakit sudah berat, itu harus ada terapinya. Nah, waktu di terapi itu bisa membaik. Misalnya pasiennya Juni yang dari Tegalalon, ya. Karena jantungnya bermasalah, otomatis itu harus dibetulkan struktur otot-otot yang mengarah ke jantung. Ya. Jadi dia itu sudah dijadwalkan untuk operasi ganti klep, bukan sepeda motor ya. Ini klep jantung. Terus keberhasilannya dia tidak menjamin dokternya 50-50. Kalau sudah dokter bilang seperti itu, kemungkinan gagalnya tinggi. Ya. Terus dia terapi, sekarang ada 3 kali. Terapi ketiga kali itu sudah tidak sesehat. Nah, nanti ada orang yang sakitnya itu psikosomatik, ngerti ya? Psikosomatik itu gangguan kejiwaan yang menimbulkan gangguan kejiwaan itu ada 2, ya. Orang yang takut dengan masa depan dan orang yang melekat dengan masa lalu. Ngerti? Pada saat kita takut pada masa depan, khawatirnya tinggi, kecemasannya tinggi. Pada saat kecemasan itu tinggi, itu harus ditarik supaya orang itu pikirannya bagaimana ada di masa ini, ada pada saat ini. Begitu juga orang yang di masa lalu. Oh dulu saya begini apa, begini. Jadi karena ketakutan masa depan dan penyesalan di masa lalu, kamu akhirnya mengalami masalah psikologis. Nah, masalah psikologis itu ada caranya dengan meditasi yang mengarah pada healing. Nah, jadi orang yang ingin bunuh diri, orang yang kecemasannya tinggi, malam sendirian merasa sakit lagi, ngerti ya? Lihat orang mati, mikir aku ini juga akan mati, kan gitu. Nah, manusia seperti ini tuh sebenarnya yang sakit bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Terus orang yang overthinking itu kan karena dia kalau ini nggak selesai gimana, kalau ini begini gimana, terus jadi mengarah pada kecemasan. Nah itu juga harus ditarik pada saat ini. Nah, meditasi itu kan harus ada caranya bagaimana overthinking diselesaikan, bagaimana bahwa sadar tentang masa lalu itu diselesaikan, dan juga timbul rasa sakit yang tidak sewajarnya. Ada penyakit yang wajar, ada tidak wajar. Itu ada caranya. Jadi kita ini akan melengkapi Nasatya itu dengan pengobatan tambahan yang seperti Juni belajar bagaimana terapi orang. Nanti orang yang kejiwaan itu bagaimana diajari supaya dia bisa membaik. Dengan mereka membaik, pasienmu akan menggunakan Nasatya dengan cara apa? Ya. Makanya orang yang sudah terapi, dia membaik, dia yakin, dia membaik terus. Tapi kalau dia tidak membaik atau biarkan, tidak dibantu dengan sesi-sesi berikutnya, itu akan membuat mereka begini. Saya pakai Nasatya, tidak bisa sembuh. Karena ada orang yang bilang begini, saya sudah kemana-mana, saya tidak bisa sembuh. Jadi sudah pakai obat ini, sudah dokter, sudah tusuk jarum, sudah pakai ini, tetap tidak bisa sembuh. Ngerti? Nah, kemungkinan orang yang seperti ini ada masalah psikosomatik. Jadi berulang terus ya, timbul lagi,
hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi. Nah, itu harus digeser supaya dia bisa sembuh secara psikis. Gak ada sakitnya, tapi psikisnya yang sakit. Jadi kalau orang begini, memang dia bisa misalnya ditenangkan dengan minyak. Tapi minyaknya itu kan nggak mungkin 6 jam dia tetap bisa merilekskan pikiran. Dia begitu masuk ke korteks otak dia merilekskan. Waktu otak itu rileks, dia akan mengkolindokan sesaat supaya dia lebih tenang. Itu biasanya pakai nasatya terapi sama nasatya harmoni. Itu cepat dia langsung. Nanti kemudian kita akan masuk ke segmen-segmen yang lebih lanjut itu dengan penelitian itu tadi. Mungkin kita akan mengembangkan produk baru. Nanti Dwi saya kolaborasi sama Kevin sama Bu Esther melakukan penelitian lanjutan yang kedepannya kita lebih fokus ke bidang kesehatan. Ya, bidang kesehatan itu adalah satu bidang yang tidak terpengaruh dalam keadaan krisis apapun. Kita jual makanan, misalnya kayak Januari, Februari, Maret ini, semua pedagang makanan, hotel-hotel, tapi kalau obat-obatan atau bidang kesehatan, ya orang tetap pakai. Kamu sakit nggak pakai kan kamu? Kamu nggak punya uang, yang diutamakan itu bukan makan, yang diutamakan bukan liburan, tapi bagaimana kamu di produk kesehatan supaya kamu bisa sehat. Jadi itu sangat penting di dalam kehidupan manusia karena orang itu kalau sakit dunianya sempit. Kenapa sempit? Kamu diaman aja. Makanya orang-orang tua yang sudah sakit, lututnya nggak bisa jalan, karena sakit, terus dia gerakannya terbatas, ya sudah dapat tidur aja. Dia TV, tidur, ya sudah terus begitu. Dunianya menjadi sempit. Kalau kita ini sehat, dunia kita itu luas. Kita mau pergi ke mana bisa, menikmati alam bisa, semua bisa kita lakukan. Makanya prospek dari bisnis kesehatan itu sangat bagus. Mulai dari sekarang, kamu lebih fokus untuk nasabah supaya ke depannya kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dengan kamu fokus. Kalau kesehatan, kamu nggak bisa diganti. Misalnya kamu sakit, kamu cocok sama SKR, kamu pakai produk yang lain, kamu pasti nggak sembuh. Ya kamu harus balik ke situ. Makanya banyak orang yang pakai nasabah, dia sembuh, terus pakai produk-produk yang lain, akhirnya dia balik lagi ke kita, karena tahu produk lain nggak bagus, saya nggak bisa sembuh. Akhirnya dia terus ke kita. Ada ototnya sakit itu pakai SKR, itu paling bagus. Cuman untuk orang yang badannya kayak ada benjol-benjolnya aja, ya itu kan biasanya kena butuh ayam, butuh kucing, butuh anjing. Itu kalau kita kasih SR green dia cepat, skabies itu cepat, ya. Skabies jangan dikasih jeda misalnya habis dibalur agak kering balur lagi, agak kering balur lagi, 2 hari kering, 2 hari itu bisa, ya. Karena itu sudah terbukti untuk cucu-cucu saya pernah kena. Dan di Jakarta itu ada Cindy, dia kan pelihara kucingnya namanya Skabies. Waktu Kevin ke Lombok pulang, dia sewa kabin, tidur di situ ternyata banyak kutunya. Begitu kan dikasih 2 liter. Bagi yang mencapai target ke Thailand, jadi silakan maju Ibu Adi atau Adi mewakili sama ini. Sama Juni juga. Tapi khusus untuk Juni hadiah
Nah, aku cuma nggak. Nah, Bang.